Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta kampanye di lapangan dan medsos. Kampanye kandidat A sepi dan suram. Kampanye kandidat B sepi dan suram. Kampanye kandidat C membludak dan penuh semangat. Anehnya di lembaga survei justru pemilih kandidat C yang paling sedikit. Kok bisa fakta di lapangan beda dengan data survei? Apa ada manipulasi? Mari simak video ini untuk mendapatkan jawabannya. Membongkar konspirasi gerombolan lembaga survei. Disclaimer. Yang pertama, video ini dibuat bukan untuk menyinggung pihak manapun. Yang kedua, setting kejadian video ini terjadi di negara Wakanda yang terdapat di alam hayalan. Yang ketiga, saya berharap video ini bisa menyibak fakta yang selama ini tertutupi oleh berbagai kabut manipulasi. Prolog. 1. Sejatinya, survei publik hanya digunakan untuk mengetahui pendapat atau aspirasi sekelompok orang tentang sesuatu hal. 2. Namun dalam perjalanannya, survei publik dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk mengambil keuntungan dari survei tersebut. Yang ketiga, pemesan survei memanfaatkannya untuk menggiring publik agar memilih opini atau sikap yang sesuai dengan keinginan pemesan survei. Yang keempat, beberapa lembaga survei memanfaatkannya untuk menangguk keuntungan sebesar-besarnya dari kegiatan survei ini. Mengenali lembaga survei. Terlebih dahulu kita berkenalan dengan apa yang disebut dengan lembaga survei. Lembaga survei adalah lembaga yang memanfaatkan profesinya untuk menangguk cuan sebesar-besarnya tanpa peduli dengan kewajiban moralnya sebagai surveyor. Karena itu mereka disebut lembaga survei, yang artinya pasti dibayar. Langkah kerja komplotan lembaga survei untuk memenangkan pihak yang membayarnya. Langkah pertama, membentuk persatuan lembaga survei. Misalkan Perseplik, Perkumpulan Survei Publik. Tujuannya adalah agar di antara para lembaga survei itu lebih mudah berkoordinasi. Langkah kedua, melakukan 2 kali survei. Tujuannya untuk apa? Tujuannya survei yang asli itu untuk mengetahui opini yang sebenarnya. Lalu yang kedua, survei curang untuk menggiring opini publik. Loh, mengapa dilakukan 2 kali? Ya, sebab hasil survei asli disimpan sebagai arsip buat mereka dan buat pemesan survei. Sedangkan hasil survei curang itu akan dipublish untuk penggiringan opini. Buang-buang biaya dong? Enggak juga. Kan pelaksanaan dan biaya survei dibayar oleh pemesan survei. Selain itu, survei dilakukan bersama-sama dengan lembaga survei lainnya, sehingga biaya bisa lebih hemat. Loh, kalau dilakukan bersama-sama nanti hasil surveinya bisa sama dong? Nggak juga lah, kan bisa diubah sedikit-sedikit biar terlihat beda. Langkah ketiga adalah melakukan kecurangan saat survei. Yang pertama, meski daerah survei dipilih acak atau random, tapi orang yang disurvei bisa diatur sedemikian rupa sehingga responden yang disurvei itu adalah yang sudah memiliki pilihan yang sesuai dengan arahan lembaga survei. Yang kedua, dengan cara memberi kuesioner yang bersifat mengiring opini agar responden menjawab sesuai arahan lembaga survei. Yang ketiga, membuang atau mereject jawaban responden yang tidak sesuai dengan keinginan dan tujuan pemesan survei. Yang keempat, memilah dan memilih responden yang akan dijadikan sampel.
dan masih ada beberapa modus kecurangan yang dilakukan oleh lembaga survei saat melakukan survei. Langkah ketiga, curang saat mengolah data survei. Yaitu yang pertama adalah penggandaan data. Nah, ini terjadi jika lembaga survei menggandakan tanggapan atau pengisian survei untuk menambah jumlah responden, sehingga menghasilkan ukuran sampel yang signifikan atau memenuhi syarat. Yang kedua, manipulasi atau penambahan data palsu. Pihak yang tidak jujur dapat memanipulasi hasil survei dengan menambah data palsu. Misalkan mereka menambahkan jawaban positif untuk pertanyaan tertentu guna mendukung kesimpulan yang diinginkan. Yang ketiga, penyensoran data. Misalkan menghilangkan tanggapan yang tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan. Yang keempat, membengkokkan hasil. Data survei yang tidak benar dapat dimanipulasi dengan cara membengkokkan hasil. Misalnya dengan menginterpretasikan data dengan cara yang tidak benar. Yang kelima, kesalahan teknis dalam pengolahan data. Meskipun bukan tindakan kecurangan yang disengaja, kesalahan teknis dalam pengolahan data seperti kesalahan pengkodean atau penginputan dapat menyebabkan hasil survei menjadi tidak akurat. Langkah keempat, memanipulasi tampilan hasil. Setelah berlaku curang saat mengumpulkan dan mengolah data, maka gerombolan lembaga survei akan menampilkan hasil survei yang bersifat menggiring opini. Contohnya seperti di bawah ini. Ya, di mana dikatakan pemilih kandidat A dan pemilih kandidat B jauh lebih unggul daripada pemilih kandidat C. Gerombolan lembaga survei ingin menggiring opini agar satu, pemilih menganggap peluang menang hanya kandidat A atau kandidat B, sementara kandidat C sudah pasti kalah. Jadi diharapkan saat pilpres nanti pemilih tidak mencoblos kandidat C dengan alasan takut suaranya sia-sia. Yang kedua, jika sudah terbentuk opini bahwa kandidat C pasti kalah, maka seandainya dalam pemilihan pilpres yang sesungguhnya nanti kandidat C menang, maka gerombolan lembaga survei segera bekerja sama dengan panitia pemilihan untuk memanipulasi hasilnya. Manipulasi model ini sulit terdeteksi oleh rakyat awam yang sebelumnya sudah dicekoki oleh gerombolan lembaga survei dengan info palsu dan data-data palsu bahwa kandidat C memang selalu berada di urutan terbawah. Membongkar kebohongan gerombolan lembaga survei. Bagaimana lembaga survei melakukan manipulasi? Biasanya lembaga survei menampilkan data seperti ini. Pemilih kandidat A sekian, pemilih kandidat B sekian, pemilih kandidat C sekian, tidak menjawab sekian, margin error sekian. Agar hasil survei terlihat benar, maka anggota gerombolan lembaga survei kompak merilis hasil survei yang mirip-mirip dengan hasil di atas. Nomor 1 dan 2 bisa bertukar posisi. Tapi kandidat nomor 3 tetap diletakkan di posisi paling bawah atau paling buncit. Kemudian untuk meyakinkan pemirsa saat pemaparan atau presentasi, mereka menekankan bahwa hasil survei mereka kredibel karena hanya memiliki margin error yang kecil. Pada contoh adalah 2,8%. Untuk lebih meyakinkan, mereka juga menuliskan tingkat kepercayaan yang besar, yaitu 95% atau 98% atau 99%. Biasanya mayoritas pemirsa yang awam akan terkecoh dengan pemaparan mereka, sehingga membenarkan kesimpulan hasil survei gerombolan survei itu. Tapi apakah pemaparan gerombolan lembaga survei itu benar? Ya sudah pasti tidak. Mengapa?
karena apa yang mereka paparkan adalah manipulatif. Untuk lebih jelasnya, mari lihat lagi rumus dasar di bawah ini. Nah, dari rumus di atas kita lihat ada 4 variabel atau parameter, yaitu yang pertama skor Z yang nilainya tergantung dari tingkat kepercayaan. Jika kita ambil tingkat kepercayaannya 99%, maka skor Z-nya adalah 2,576. Dan ini ada di tabel. Lalu yang kedua nilai N menunjukkan jumlah sampel. Jadi sampel yang dipakai berapa orang. Yang ketiga, nilai margin error didapat setelah nilai Z, nilai N, dan nilai P diperoleh. Yang keempat, nilai P yang menunjukkan prosentase keterpilihan dari kandidat. Mari kita lakukan analisa terhadap keempat variabel tadi. 1. Nilai N, jumlah responden bisa dimanipulasi. Nah, biasanya mereka melakukan survei kepada 1000 orang, tapi mereka mengatakan bisa mereka teruskan mereka terhadap 1200 atau 2000 atau 2500 atau bahkan 5000 orang. Nah, lalu yang kedua, nilai Z atau skor Z tidak bisa dimanipulasi karena itu merupakan konstanta, sebab nilainya tergantung dari tingkat kepercayaan yang diambil. Yang ketiga, nilai margin error tidak bisa dimanipulasi karena tergantung dari persentase responden yang memilih kandidat. Nilai P, persentase pemilih, ini yang bisa dimanipulasi dan dampaknya sangat signifikan. Jadi manipulasi yang sesungguhnya terdapat di dua langkah. Yang pertama ketika menentukan nilai N dan nilai dari P. Ya, P itu adalah pilihan dari responden. Nah, ini yang bisa dimanipulasi, yang paling gampang terlihat manipulasinya. Nah, kapan kecurangan itu mereka lakukan? Yaitu yang pertama saat pengambilan data. Lembaga survei melakukan ketidakjujuran atau manipulatif seperti curang dalam menentukan wilayah survei, memberikan pertanyaan yang tendensius, atau hanya memproses jawaban-jawaban yang sesuai dengan targetnya atau yang diinginkan. Nah, yang kedua adalah saat pengolahan data. Lembaga survei melakukannya dengan tidak jujur. Kadang-kadang menggandakan jawaban tertentu dan menghapus jawaban tertentu. Selain itu juga menginterpretasikan data sesuai pesanan pemberi order survei dan lain-lain. Kesimpulan. Jadi jangan kaget lagi ya kalau ada yang kampanye sangat meriah tapi hasil surveinya jeblok. Sementara ada yang hasil surveinya moncar tapi kampanyenya sepi. Hanya ada segelintir masa bayaran. Itu semua karena ulah gerombolan lembaga survei yang memanipulasi hasil survei. Nah, yang dimanipulasi terutama itu adalah tentang jumlah responden yang menyukai dan jumlah responden yang ditanya. Epilog, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan mudah percaya pada hasil survei. Apalagi saat ini hanya gerombolan lembaga survei yang mendapat panggung di media elektronik dan di media televisi nasional. Yang kedua, jangan mudah percaya kepada lembaga survei karena boleh jadi mereka sudah menjadi lembaga survei yang orientasinya hanya duit. Terima kasih atas kesediaannya menonton video kami. Semoga bermanfaat. Amin. Hormat kami, Wildeman Firdaus. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.